Kebajikan apa yang akan saya laksanakan? Contohnya, berangkat tepat waktu. Apa lagi? Salam terhadap guru. Kita akan membuat keyakinan kelas dan guru bagikan. Anak-anak nanti bisa mengisi nama-nama kalian karena guru masih ingin mengetahui ini namanya siapa, hobi kalian apa, makanan favorit apa, kalian isi nanti ya. Sambil harapan-harapan ke depan yang ada di kelas kita ini apa? Bisa? Oke, sekarang silakan siapkan. Banyak nanti kita tempel sama-sama di sana. Ya, setelah kalian membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, nanti keyakinan kelas itu akan kita patuhi bersama, ditandatangani oleh kalian semuanya. Di sini bukannya ada 3. Alat tulisnya sudah siap ya? Nah, ya, nama kamu siapa di situ? Isi nama lengkap ya. Isi di situ. Nanti kita tempel keyakinan kelas yang kalian inginkan. Nanti selain yang ada di lembaran yang besar tadi, kalian boleh menambahkan di sini. Kita tempel sama-sama di sana ya, sesuai dengan harapan yang kalian tulis di situ. Buat peraturan keyakinan kelas apa yang kalian inginkan nanti di dalam satu kelas ini. Misalnya, tidak boleh bertengkar, gitu ya. Saling menghormati antara teman, boleh. Setelah itu kita baca bareng-bareng di sana. Keyakinan kelas ini nanti akan kita rapikan, kita ketik, ya. Dan hasilnya nanti ditandatangani oleh kalian semua. Ya, keyakinan itu harus kita taati.
jujur, bersikap jujur. Apa lagi? Banyak lagi yang harus kita sepakati di kelas ini. Ayo, sama teman, boleh nggak kita bergerak? Boleh nggak kita saling cemberut? Boleh. Nah, makanya harus bagaimana, sama teman? Saling menghormati.
sih. Jadi teladan di lingkungannya. Ya, makanya Mas, Fatayla harus menjaga sikap, menjaga penampilan diri supaya tetap bisa dicontoh oleh orang lain. Kan begitu ya? Nah, bagaimana caranya nanti kita belajar? Ya, kita dulu itu Mas Fatayla harus belajar yang rajin. Kalau perlu mondok, begitu ya Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasita Sasmita Dewi. Saya senang belajar dengan Ibu Eni dan telah membentuk keyakinan kelas bersama dengan teman-teman. Harapan saya kelas menjadi lebih bersih, tertib, dan saling menghormati, dan belajar jadi lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, diberi semangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang telah memenuhi undangan saya sebagai calon guru putra angkatan 8. Di sini saya akan mengimbaskan hasil dari belajar kami yang telah diterangkan di guru putra angkatan 8. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Saya akan memaparkan bagaimana kita akan membangun budaya positif yang ada di SDN 75. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuan pendidikan kita adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai guru, kita harus memiliki kemampuan berpikir kreatif, inovatif sehingga pembelajaran yang kita berikan dapat lebih menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik dengan berorientasi pada budaya lingkungan setempat dan anak, sehingga anak-anak merasa nyaman dalam belajar. Untuk ini semua, kita sebagai guru bagaimana menumbuhkan budaya positif, bagaimana
membentuk karakter anak itu perlu adanya pengetahuan, adanya perubahan dalam cara kita mendidik anak, bagaimana cara kita berlaku. Nah, di sini kita akan mengupas segalanya. Bapak Ibu, pernahkah terbesit dalam benak kita? Dalam kita mengajar, pernahkah kita melihat kebutuhan anak dalam belajarnya? Apakah itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Sudah. Anak itu memiliki kebutuhan secara intern dalam diri mereka. Coba, mungkin Bapak Ibu guru ada yang mengetahui kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh anak yang perlu kita perhatikan. Contohnya apa? Bahkan kebutuhan dasar ini harus kita peroleh juga kan gitu. Itu apa? Bertahan, hidup. Kebutuhan hidup. Apa bertahan hidup? Contohnya untuk bertahan itu apa? Makan, minum, pakaian. Selain itu, kita memerlukan apa? Tempat tinggal, itu termasuk kebutuhan hidup. Lagi? Uang. Untuk apa? Senang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup juga. Oke. Butuh kasih sayang kan gitu. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, mewujudkan tujuan pendidikan, kita perlu menanamkan budaya positif kepada anak untuk mengembangkan karakter anak-anak sehingga mereka tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan, yakni sebagai pelajar Pancasila. Kita mengingat filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam mendidik anak. Bisa kita lihat di sini apa Bapak-bapak? Bisa dibaca? Pendidikan diartikan sebagai turunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itulah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Bahwasanya pendidikan itu sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, dalam membentuk karakter anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita memberikan pendidikan kepada anak harus sesuai dengan kodrat anak, harus sesuai dengan kodrat keadaan lingkungan. Kita ketahui kodrat anak itu seperti apa, mereka senangnya seperti apa. Ya, mereka juga berkebutuhan untuk rasa dicintai. Bagaimana biasanya anak-anak dalam belajar? Apakah harus kita tekan? Ini loh pelajarannya, ini loh yang harus kamu pelajari, apa seperti itu? Mereka sambil bermain. Dengan demikian berarti pendidikan yang ada pada anak, bagaimana kita mengimplementasikan kepada anak dengan cara bermain, sehingga sesuai dengan kodrat keadaan anak yang mereka memang ingin belajar itu sambil bermain tanpa terasa dia sudah belajar. Dengan bermain mereka belajar secara tidak langsung. Kita sebagai guru harus mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru dalam menanamkan budaya positif di sekolah untuk mempermudah mewujudkan visi sekolah dan tujuan pendidikan sekolah menurut Ki Hajar Dewantoro. Oke. Dengan demikian, saya sebagai calon guru penggerak berkewajiban untuk mengajak Bapak Ibu guru di SDN Suci 5 agar memiliki dan meyakini bahwa pendidikan itu harus diberikan kepada anak sesuai dengan kodrat keadaan anak dan kodrat zaman ataupun lingkungan yang terjadi saat, sehingga apa yang kita berikan kepada anak itu sesuai dengan keadaan mereka. Kalau anak-anak SD kan mereka senangnya bermain, berarti pendidikan yang kita masukkan ke anak-anak itu melalui permainan, sehingga kita
buat anak-anak itu merasa senang, tidak tertekan bahwa dia belajar, tidak tanpa terasa bahwa dia sedang belajar. Di sini kita sebagai guru, sebelum kita menuntun dan mengarahkan anak, kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus diperhatikan kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama yakni bertahan hidup. Di sini untuk bertahan hidup apa yang mereka butuhkan? Sandang, pangan, dan makan. Kebutuhan kedua yakni merasa diterima oleh orang lain dengan penuh rasa cinta dan kasih. Untuk yang ketiga, kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia apa? Kebebasan. Anak-anak kita itu juga ingin merasa bebas. Namun selama ini apakah kita dalam mendidik sudah melihat seperti itu? Melihat keinginan anak dalam berkebebasan? Belum kan? Monggo kita belajar pelan-pelan bagaimana kita membenahi. Yang keempat, yakni rasa kesenangan. Itu yang diutamakan oleh kita. Endingnya nanti harus merasa senang. Mereka dalam belajar pun juga butuh rasa senang. Jika mereka sudah merasa senang dalam belajar, otomatis dia akan rindu untuk belajar lagi. Tidak ada namanya anak suka bolos karena bosan, itu tidak. Karena dia sudah merasa senang di sekolah. Kebutuhan dasar manusia yang kelima apa? Penguasaan. Kadang anak-anak juga ingin menguasai temannya. Mereka menginginkan sesuatu, ini milikku, saya harus begini, tanpa menghiraukan teman karena ini. Dia menggunakan kebutuhan dasar yang kelima, dia berarti penguasaan dirinya, pola dirinya lebih menonjol dari teman yang lain. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, setelah kita memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, di sini saya akan menerangkan beberapa konsep untuk menanamkan budaya positif. Yang pertama yakni disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol seorang guru, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima segitiga restitusi. Disiplin positif, apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Mengajarkan anak yang bertanggung jawab. Apalagi mungkin ada yang bisa, kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak kan gitu. Disiplin positif itu kan nilai-nilai kebajikan yang bernilai positif. Nilai kebajikan apa? Kan banyak di situ deh. Kita sebagai pendidik harus memahami nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan ke anak supaya terbentuk budaya positif di sekolah ini. Sopan, santun. Apa lagi? Peduli, ramah. Apa lagi? Pedulikan, gotong royong, sesama teman itu harus saling membantu. Itu contoh-contoh nilai-nilai positif yang harus kita tanamkan kepada anak. Di dalam menanamkan budaya disiplin positif, di sini yakni yang pertama, cara menerapkan disiplin yang mengajar anak bertanggung jawab. Itu bagaimana supaya anak itu bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena apa? Budaya disiplin positif ini harus nantinya timbul dari diri anak sendiri agar anak lebih bertanggung jawab untuk melakukan pembiasaan di sekolah. Baik, dengan pembiasaan-pembiasaan itu nanti akan tumbuh budaya positif. Yang kedua, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kita sebagai guru harus mampu mengontrol diri kita. Apakah saya sudah menerapkan budaya positif atau tidak? Apakah kita sudah mengarahkan anak dalam berbuat baik apa tidak, melatih anak dalam bertanggung jawab apa tidak. Yang ketiga yakni membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan atau hukuman. Bahwasanya pendidikan disiplin positif itu bukan dari karena takut karena hukuman, itu bukan. Karena saya ingin memperoleh penghargaan dari Bapak Ibu guru, bukan. Tetapi itu bagaimana nanti kita menumbuhkan dari dalam diri pribadi anak-anak. Di dalam menumbuhkan
sebagai seorang guru sebelumnya harus menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Oh, Pak Guru berpakaian yang rapi. Oh, Pak Guru datang tepat waktu. Oh, Pak Guru dalam mengajarkan selalu ada di dalam kelas memperhatikan murid-murid yang lain. Berarti saya harus bersikap seperti ini. Ya. Pak Guru selalu berpakaian rapi. Oh, Pak Guru berpakaian rapi, masa saya tidak berseragam, kan begitu nanti anaknya. Jadi dia secara tidak langsung sudah diajarkan oleh kita melalui diri kita sendiri terlebih dahulu sebagai teladan bagi anak-anak kita. Kita dalam membuat disiplin positif ini, kita hendaknya menghindari adanya hukuman ataupun hadiah-hadiah penghargaan kepada anak yang notabene akan itu menjadi suatu harapan anak yang berasal dari keinginan anak dari luar. Saya mau mengerjakan PR agar diberi nilai 100 sama IVA. Itu berarti dia tumbuh kesadaran dari pribadinya itu bukan karena dari dirinya sendiri melainkan karena orang lain. Saya memakai seragam sesuai dengan perintah atau tata tertib sekolah agar tidak ditegur Pak Guru. Itu motivasi internal apa eksternal? Eksternal. Di sini selain kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak-anak dalam menumbuhkan budaya positif, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol, yakni sebagai penghukum. Contohnya ada anak yang datang, dia datang terlambat ke sekolah, dia tidak memakai sepatu, terburu-buru tidak pakai sepatu, terlambat, mau upacara juga. Tindakan apa kira-kira yang kita lakukan? Memberi sanksi, nyapu atau apa gitu ya. Kita cenderung memberikan hukuman karena anak itu tidak mematuhi aturan yang ada. Kebanyakan seperti itu. Apabila ada anak yang melanggar tidak mengerjakan PR, langsung kita apa kan? Dihukum biasanya. Apalagi olahraga datang terlambat, biasanya diapakan Pak Iko? Disuruh lari. Ini tipe-tipe penghukum. Akibatnya apa ke anak? Trauma, malas untuk belajar. Yang kedua, sebagai teman, apa kita harus menempatkan sebagai teman terhadap anak? Perlu apa enggak? Ada kalanya perlu. Tetapi posisi sebagai teman itu juga menimbulkan hal-hal yang negatif. Yang pertama, anak menjadi tidak sopan. Yang kedua, anak kadang melawan terhadap kita karena mereka menganggapnya kita sudah sebagai teman. Bolehlah kita kadang-kadang sebagai teman, tetapi itu menurut koridor yang ada kala waktunya kita sebagai teman, ada kala waktunya kita harus bertindak sebagai guru yang harus dia hormati, yang harus dia patuhi perintahnya. Bukanlah kalau sebagai teman kadang seenaknya biar awis, tahu itu Bu Guru sudah biasa guyon sama saya, sehingga image seorang guru itu tidak disegani lagi oleh siswanya, bahkan dianggap semena-mena. Yang ketiga, kita sebagai pemantau. Posisi pemantau ini namanya kita mantau, ngawasi, hanya sebagai pengawas saja terhadap anak. Apa seperti itu? Tidak, nggih? Karena kita itu sebagai guru juga dibutuhkan lebih bertanggung jawab terhadap tingkah laku anak, kebiasaan anak, bagaimana cara kita membentuk karakter anak. Tidak cukup hanya sebagai pemantau, tapi kita sebagai penuntun, pengarah, mengarahkan anak. Selanjutnya yakni sebagai pelaku merasa bersalah. Kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin anak, ketika anak melakukan kesalahan, kita memberikan efek jera kepada anak, itu pun juga tidak benar. Kita langsung tadi kita gabung menghukum dan merasa bersalah, itu kan saling berkaitan. Kita menghukum anak supaya dia merasa bersalah, itu juga tidak baik, karena bagaimanapun anak itu berbuat sesuatu yang salah, berbuat sesuatu kesalahan, itu pasti ada alasannya. Anak datang
Oke, di sini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Saya sebagai anak. Yang terakhir yakni sebagai manajer. Di mana di posisi kontrol sebagai manajer ini adalah guru berbuat sesuatu dengan murid, menangani masalah dengan murid, tentu harus dengan tahapan-tahapan tertentu, teknik-teknik tertentu agar murid tidak merasa bagaimana dia bahwasanya sudah melakukan kesalahan, cara memperbaikinya tidak harus dengan hukuman, kan gitu. Kita harus selain menyadarkan siswa tersebut, kita harus mencarikan solusi. Kita harus membangun solusi-solusi untuk memperbaiki suatu kesalahan sehingga anak itu bangkit, tumbuh dari dalam dirinya bahasanya perbuatan ini salah, seharusnya saya harus bersikap seperti ini. Itu adalah posisi sebagai manajer. Kira-kira di sini dari 5 posisi kontrol guru ini, posisi mana yang sebaiknya yang harus kita miliki? Semua. Oke. Tetapi yang paling ideal yang mana? Sebagai manajer. Oke. Sebagai manajer. Kenapa? Karena anak tersebut haruslah kita perhatikan. Kenapa si A kok berbuat seperti ini? Kenapa si B seperti ini? Itu harus kita telusuri terlebih dahulu. Tidak boleh serta-merta kita harus langsung menghukum, membuat anak merasa bersalah. Harus kita pelajari terlebih dahulu. Kita bersama dengan murid harus mencari solusinya agar permasalahan yang ada pada murid tadi bisa dapat terselesaikan dengan cara sadar dari dalam diri siswa, sehingga dia mampu memperbaiki kesalahannya sendiri, bukan tekanan karena Pak Guru, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Oh, berarti saya sudah berbuat salah. Itu harus timbul dari dalam diri anak. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid tersebut, sehingga dia mampu mengontrol dirinya sendiri untuk berbuat sesuatu untuk lebih baik. Itu yang harus kita tanamkan pada siswa. Mulai saat ini kita bisa berlaku sebagai manajer terhadap diri dan anak didik kita. Siap ya ibu-ibu? Bapak-bapaknya juga siap? Siap, alhamdulillah. Sehingga nanti kita di sekolah pun tidak semena-mena terhadap anak. Oke, kita harus menelusuri dulu. Kenapa si B tadi kok tidak masuk sekolah? Kita cari informasi terlebih dahulu. Oke, di dalam permasalahan itu perlu adanya solusi kan gitu. Gak mungkin permasalahan itu ada permasalahan tidak ada solusinya, itu tidak mungkin. Nah, solusi-solusi itu yang harus kita gali bersama anak sehingga dapat terselesaikan dengan rasa sadar kan gitu, sehingga anak tidak merasa dirinya itu diintimidasi oleh guru. Bapak Ibu, untuk menanamkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, dan mumpung saat ini adalah awal tahun, seperti kemarin yang telah saya terapkan kepada anak-anak, terutama di kelas 6 kemarin, kita di awal tahun perlu membuat adanya keyakinan kelas. Untuk apa? Agar anak-anak tumbuh dulu. Oh, saya perbuatan apa yang harus saya tanamkan? Kan gitu di sekolah. Agar dia menyadari bahwasanya saya sekolah harus seperti ini. Nah, itu harus dibuat kesepakatan kelas dulu bersama anak-anak. Apa Bapak Ibu guru sudah membuat kesepakatan kelas? Atau keyakinan kelas sudah, ya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Kenapa keyakinan kelas itu perlu kita buat? Karena keyakinan kelas tersebut
tersebut, baik itu di sekolah ataupun di kelas masing-masing, itu bersifat universal, bersifat menyeluruh, yang akan mudah diingat oleh mereka sendiri, sehingga kita tidak perlu mengingatkan kembali, karena kesepakatan kelas itu dibuat kita dari awal bersama anak-anak. Jadi ketika anak-anak berbuat kesalahan, kita tinggal mengingatkan saja, tidak perlu memberi hukum. Nah, setelah kita ingatkan, kita gali bersama anak-anak, otomatis dia akan menyadari bahwasanya dirinya bersalah. Itu geng. Keyakinan kelas ini memang kita perlu terapkan dengan anak-anak agar supaya mereka selalu dan senantiasa berbuat kebaikan. Di sini ada beberapa cara untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Apakah keyakinan kelas yang kita buat kemarin sudah tepat apa belum? Di sini kita pelajari. Yang pertama yakni mempersilahkan murid-murid atau anak-anak untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas maupun di sekolah. Kita tanya dulu anak-anak itu. Apa kemarin begitu Bapak Ibu? Panjenengan menanyakan semuanya? Maunya kelas ini seperti apa? Maunya kelas ini seperti apa? Apa seperti itu? Ditanyakan. Tanyakan ini. Bu, saya pengen kelas saya selalu bersih. Datang ke sekolah tidak boleh terlambat supaya kelihatan rukun. Bagaimana anak-anak di kelas? Kan begitu. Harus kesepakatan itu harus dibentuk berdasarkan usulan dari anak-anak itu sendiri. Yang kedua, dari usulan anak-anak itu perlu adanya pencatatan. Jadi yang kedua yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar seperti yang saya praktekkan kemarin memakai sticky note, ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curang pendapat anak-anak tersebut. Kemarin di kelas 6 Pak Anwar sudah melihat ya hasil dari keyakinan kelas yang dibuat anak-anak. Seperti itulah. Sehingga mereka itu menempelkan keinginan mereka itu mereka tempelkan di papan tulis atau di lembar besar. Keinginan saya seperti ini kelas saya. Tidak boleh terlambat, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh lari-larian di dalam kelas. Semuanya dicatat sudah keinginan anak. Dari semua masukan-masukan yang ada pada anak yang ketiga, yakni kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tadi tentunya di dalam keyakinan kelas anak itu ada kalimat-kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Itu kan kalimat negatif. Ada kata tidak, itu kan kalimat negatif. Bagaimana kita merubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif? Nah, kita rubah kalimatnya menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh kejar-kejaran di dalam kelas. Kalimat positifnya bagaimana? Tertib di dalam kelas. Dari kalimat-kalimat negatif itu kita rubah menjadi kalimat positif. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari kalimat-kalimat positif itu tinjau kembali. Anda mungkin dapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya agar warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju pada peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di dalam kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah di situ. Keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan yang lain di situ kan ada. Datang tepat waktu. Nah, di situ nilai kebajikannya apa? Kita klasifikasi. Datang tepat waktu termasuk nilai kebajikannya apa? 9
disiplin. Membuang sampah pada tempatnya. Di situ masuk apa? Menjaga kebersihan. Tertib, hidup bersih. Oke. Yang kelima, dari setelah kita tinjau ulang, setelah itu peraturan-peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan atau kita klasifikasi bersama anak-anak sehingga mereka dapat lebih mudah untuk memahami keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Setelah itu, setelah kita klasifikasi, kita tulis kembali bersama anak-anak sesuai dengan klasifikasinya. Kalau perlu kita banner, kita pajang yang bagus. Setelah itu ditandatangani oleh anak-anak. Kalau kita tuliskan menjadi suatu poster, itu kita sepakati bersama anak-anak. Sehingga dengan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh kita bersama anak-anak, dapat memperlancar, dapat menumbuhkan semangat anak lagi dalam bertindak positif, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang terjadi di sekolah. Nah, selain itu, kita sebagai guru, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan anak, sehingga dia tidak merasa diintimidasi, tidak merasa dihukum oleh gurunya, gitu, geng. Yaitu dengan cara segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang mengetahui? Dalam menyelesaikan masalah yang kita kenal kemarin cuma hukuman, kan gitu. Ada masalah anak-anak itu dihukum. Yang kedua, konsekuensi, memberikan konsekuensi terhadap anak. Yang ketiga yaitu dengan cara restitusi. Restitusi bisa ganti rugi. Selain restitusi itu bisa ganti rugi. Tetapi ganti ruginya apa, dalam bentuk benda? Restitusi itu apabila kerugian itu dalam bentuk uang, kerugian itu tidak harus dalam bentuk uang, kan? Kejadian-kejadian permasalahan kenakalan anak juga termasuk butuh restitusi, kayak gitu, untuk mengganti sesuatu yang salah menjadi benar, untuk mengganti suatu kegagalan menjadi suatu kesuksesan, kan itu termasuk restitusi. Ya, restitusi adalah suatu cara menanamkan disiplin positif kepada murid agar mereka kembali ke kelompok mereka masing-masing dengan cara sadar dari dalam dirinya sendiri, dengan karakter yang lebih kuat lagi. Yang kemarin anak sudah melakukan kesalahan, dengan cara restitusi anak tersebut bisa menjadi lebih baik yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Restitusi di segitiga restitusi ini pertama bisa kita lakukan yakni dengan satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Salah satu contoh kemarin, Chandra tidak mengerjakan tugas di kelasnya. Pada saat guru pengganti datang, dia dikasih tugas, justru Chandra tidak mengerjakan tugas. Ini penyelesaiannya seorang gurunya bagaimana? Apa harus hukum? Bagaimana? Dengan melakukan segitiga, langkah-langkah segitiga restitusi ini. Bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Apakah harus dihukum? Tapi bagaimana dengan cara langkah-langkah segitiga restitusi ini? Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Bahasanya Chandra ini kenapa kok tidak mengerjakan tugas? Apa yang dilakukan Chandra? Kesalahan apa yang telah dilakukan Chandra? Ini menstabilkan identitas. Bu, kata guru penggantinya, Bu, Chandra tidak mengerjakan tugas. Kenapa Chandra tidak mengerjakan tugas? Ngantuk katanya. Kenapa anak ini ngantuk? Nah, di situ kita ganti. Ya, alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas. Yang kedua ya ini dengan validasi tindakan yang salah. Chandra ini sudah berbuat salah.
benar? Kenapa anak ini tidak mengerjakan PR? Ditanyakan kepada anak. Kenapa Chandra tidak mengerjakan PR? Kita tanyakan dulu. Bu, karena saya bermain game terlalu larut malam sehingga saya lupa pada PR saya. Seperti itu. Lantas bagaimana Chandra? Apa langsung kita hukum? Tidak. Kita tanyakan karena kita sudah membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran baru kemarin. Kita ingatkan kembali dia. Apabila Chandra berbuat seperti itu sudah benar atau tidak? Tentu saya salah. Tentunya gitu. Anaknya akan mengakui kesalahannya. Apa kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Saya tidak mengerjakan PR. Kenapa? Saya tidak marah karena senang main HP. Padahal kita juga senang kalau main HP. Kadang lupa. Pekerjaan rumah pun kita sebagai guru kadang lupa. Ya kan enggak? Harusnya ngomong anaknya lalu konsen di HP-nya. Kadang kita pernah lakukan seperti itu. Berikut juga pada kesalahan anak tadi kita ingatkan kembali. Setelah itu dia sudah merasa bersalah, kita ingatkan kembali pada kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama dengan menanyakan keyakinan yang telah dibuat, disepakati bersama. Oh ya Bu, saya melanggar ini. Saya tidak bertanggung jawab. Tentunya dia sudah timbul dari dirinya sendiri. Apa yang dilakukan sudah salah. Dia sudah merasa tidak bertanggung jawab. Dari situ bisa kita menyelesaikan masalah dengan anaknya. Kira-kira langkah apa yang kamu lakukan setelah menyadari kesalahan kamu? Tentunya dia sadar bagaimana dia harus mengerjakan tugas. Yang kedua, dia tidak akan mengulangi lagi, ya seperti itu. Tanpa kita harus menghukum, dia sudah sadar dari dalam diri pribadinya sendiri. Oke. Moga dari sekarang Bapak Ibu guru hindari pemberian hukuman, penghargaan yang berlebihan terhadap anak. Penghargaan itu baik sebenarnya, memberikan hadiah itu baik sebenarnya, tapi itu nanti akan menjadi apa? Kebiasaan anak untuk melakukan sesuatu, biar saya nanti dapat hadiah dari Bapak Ibu guru, malah jadi kecanduan anak itu. Kalau dikasih hadiah dia mau mengerjakannya, dan dikasih hadiah kembali lagi, kan gitu. Jangan sampai anak-anak kita berbuat atau mengulang kesalahan-kesalahan berikutnya dengan kesalahan yang sama, melainkan karena takut dari gurunya harus dikasih hadiah. Jangan sampai seperti itu. Oke. Melainkan anak-anak itu kita sadarkan dari kesalahan yang sudah dibuat, dia mampu memperbaikinya dengan kesadaran diri sendiri. Dengan niatan bismillah, pasti kita nanti bisa memperbaiki segala sesuatu. Saya ulas kembali bagaimana cara menstabilkan identitas di sini kepada anak-anak. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sebagai manajer kita tadi harus menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dari kesalahan tadi harus dirubah menjadi identitas kebaikan, kesadaran dari diri pribadi anak sendiri. Setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenang suatu upaya tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, lebih memperhatikan lagi kepada anak. Oke. Sehingga kita lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid serta memperbaiki hubungan dengan murid. Sehingga secara halus kita akan dapat satu, lebih memperhatikan siswa, kan gitu. Kebutuhan anak dari masing-masing siswa itu berbeda. Apalagi beruntung kita berada di SD yang siswanya sedikit nih, sehingga kita bisa
bisa lebih memperhatikan satu persatu dari anak. Kita sebagai guru yang sudah hatinya tergerak untuk melakukan sesuatu dengan mengetahui bagaimana cara menangani permasalahan dengan segitiga restitusi tadi, tidak ada masalah. Oke. Yang ketiga tadi tentang menanyakan keyakinan ini. Pada tahap ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dari keyakinan yang telah dibuat tadi dengan tindakan yang salah, dia mampu menggabungkan sehingga dia menyadari bahwasanya yang dia lakukan sudah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Oke. Harapannya dari paparan saya ini, saya berharap Bapak Ibu guru semuanya dapat menjadi teladan bagi anak-anak dalam mewujudkan, dalam menuntun anak dan mengarahkan anak sesuai dengan kodrat keadaan anak dan kodrat zaman yang ada pada saat ini sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Harapannya ke depan SD 5 ini menjadi SD pioner dari SD-SD yang ada, sehingga dengan demikian panjenengan semua akan menjadi contoh teladan bagi guru-guru yang lain. Sanggup Bapak Ibu? Siap? Kita meski yang lebih muda itu harus menumbuhkan semangat yang lebih lagi daripada guru-guru yang lain. Oke? Harapan saya sebagai calon guru penggerak di sini, sebagai rekan panjenengan semua dapat mewujudkan cita-cita bangsa, yakni menjadikan generasi kita generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan ilmu yang tidak seberapa ini menjadikan motivasi panjenengan semua dalam mendidik putra-putri bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.